Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya selaku kelompok 6 akan menampilkan presentasi bersama rekan-rekan saya tentang materi telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanuar Kusuma Wardana dengan NIM 2019-310-741 dan rekan saya. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mahmud Rizkia dengan NIM 2019-310-774. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Firman Yulianto dengan NIM 2019-310-777. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitro Rahman dengan NIM 2019-310-797. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sela Imania dengan NIM 2019-310-779. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan langsung menjelaskan ke materi, yaitu poin telekomunikasi dan jaringan di dunia bisnis masa kini. Yaitu ada tren jaringan dan komunikasi. Perusahaan di masa lalu menggunakan dua jenis jaringan yang berbeda secara mendasar. Jaringan tersebut yaitu jaringan telepon dan jaringan komputer. Jaringan telepon secara historis menangani komunikasi suara dan jaringan komputer menangani lalu lintas data. Jaringan komputer pada awalnya dibangun oleh perusahaan komputer yang ingin mengirimkan data antar komputer di lokasi yang berbeda. Berkat deregulasi telekomunikasi dan inovasi komputer, telepon dan jaringan komputer terkonvergensi menjadi satu jaringan digital dengan menggunakan standar dan peralatan berbasis internet bersama. Tren lainnya yaitu baik jaringan suara dan komunikasi menjadi semakin cepat dan portable dalam bentuk yang semakin kecil, namun menjadi mahal harganya. Lalu yang kedua ada poin, apa itu jaringan komputer? Yang perlu kalian ketahui bahwa jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Sebagian besar jaringan juga berisi switch dan hub. Hub adalah perangkat yang sangat sederhana yang menghubungkan komponen jaringan, mengirimkan paket data ke semua perangkat lain yang terhubung. Switch adalah prosesor komunikasi yang digunakan untuk merutakan paket data melalui jaringan yang berbeda, memastikan bahwa data dikirim sampai ke alamat yang benar. Lalu yang ketiga, terdapat poin teknologi utama dalam jaringan digital. Jaringan digital kontemporer dan internet didasarkan pada tiga teknologi utama, yaitu yang pertama komputasi klien atau server, yang kedua ada penggunaan paket switching, dan yang ketiga pengembangan standar. Komputasi klien adalah model komputasi terdistribusi di mana beberapa kekuatan pemrosesan berada di dalam komputer klien kecil yang murah dan berada secara harfiah di komputer desktop, laptop, atau perangkat genggam. Klien ini saling terkait satu sama lain melalui jaringan yang dikendalikan oleh komputer server. Lalu yang kedua terdapat paket switching, yaitu metode pengeditan pesan digital ke dalam paket yang berbeda, disebut mengirimkan paket di sepanjang jalur perkomunikasian yang berbeda saat tersedia, dan kemudian memasang kembali paket setelah mereka tiba di tempat tujuan mereka. Paket switching membuat penggunaan kapasitas komunikasi jaringan jauh lebih efisien. Lalu yang ketiga terdapat poin TCP atau IP dan konektivitas. Protokol adalah seperangkat aturan dan prosedur yang mengatur transmisi informasi antara dua titik dalam jaringan. TCP mengacu pada Transmission Control Protocol yang menangani pergerakan data antara komputer, dan TCP menetapkan koneksi antar komputer, mengurutkan transfer paket, dan mengenali paket yang dikirim. IP mengacu pada Internet Protocol yang bertanggung jawab untuk pengiriman paket dan termasuk pembongkaran dan pemasangan kembali paket selama transmisi. Sekian poin pada bab ini, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan komunikasi. Yang pertama ada sinyal analog vs sinyal digital. Ada dua cara untuk mengomunikasikan pesan dalam sebuah jaringan, baik menggunakan sinyal analog maupun sinyal digital.
Yang pertama, sinyal analog diwakili oleh bentuk gelombang kontinu yang melewati media komunikasi dan telah digunakan untuk komunikasi suara. Salah satu contoh penggunaan sinyal analog adalah video dan suara, seperti televisi atau telepon genggam. Yang kedua, sinyal digital adalah bentuk gelombang biner diskrit dan bukan bentuk gelombang kontinu. Salah satu contoh penggunaan sinyal digital adalah teks dan karakter, dikarenakan teks dapat dengan mudah dimengerti oleh manusia. Yang kedua, ada jenis jaringan. Di sini ada 4 jenis jaringan. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network. Areanya hingga berjarak 500 meter atau setengah mil. Yang kedua ada CAN, Campus Area Network. Areanya hingga berjarak 1000 meter atau 1 mil. Kemudian yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. Areanya kota atau daerah metropolitan. Kemudian yang keempat yaitu WAN, Wide Area Network, lintas negara atau dapat dikatakan global. Dan yang terakhir ada transmisi media dan kecepatan media. Jaringan menggunakan berbagai jenis media transmisi fisik, termasuk kabel twisted pair, kabel koaksial, serat optik, dan media transmisi nirkabel. Kemudian kecepatan transmisi yaitu jumlah total informasi digital yang dapat ditransmisikan melalui media telekomunikasi diukur dalam bit per detik atau bps. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Internet global. Apakah internet itu? Internet berasal dari kata internet working atau terhubungnya jaringan-jaringan terpisah yang masing-masing memiliki identitas sendiri menjadi jaringan yang saling terhubung. Penyedia layanan internet adalah organisasi komersial dengan koneksi tetap pada internet yang menjual koneksi sementara pada para pelanggan eceran. Selanjutnya, alamat dan arsitektur internet. Lalu lintas data internet dibawa melalui jaringan backbone berkecepatan tinggi lintas benua yang umumnya beroperasi hari ini di kisaran 45 megabit per second sampai 2,5 gigabit per second. Saluran bagasi ini biasanya dimiliki oleh perusahaan telepon jarak jauh atau biasa disebut penyedia layanan jaringan atau oleh pemerintah nasional. Saluran sambungan lokal dimiliki oleh perusahaan televisi kabel dan telepon regional di Amerika Serikat yang menghubungkan pengguna retail di rumah dan bisnis ke internet. Jaringan regional menyewakan akses ke ISP, perusahaan swasta, dan institusi pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang layanan internet dan alat komunikasi. Internet berdasarkan pada teknologi klien atau server. Individu menggunakan kontrol internet apa yang mereka lakukan melalui aplikasi klien di komputer mereka, seperti perangkat lunak, browser web, data, termasuk pesan email dan halaman web disimpan di server. Klien menggunakan internet untuk meminta informasi dari server web tertentu di komputer yang jauh, dan server mengirimkan informasi yang diminta kembali ke klien melalui internet. Komputer klien yang terhubung ke internet memiliki akses ke berbagai layanan. Layanan ini meliputi email, grup diskusi elektronik, chatting, dan instan, telnet, FTP, dan web. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang web. Web adalah sistem standar yang diterima secara nalar untuk menyimpan, mengambil, menformat, dan menampilkan informasi menggunakan arsitektur klien atau server. Halaman web diformat menggunakan hypertext dengan link tertanam yang menghubungkan dokumen satu sama lain, dan itu juga menghubungkan halaman ke objek lain seperti file suara, video, atau animasi. Yang pertama, hypertext. Hypertext adalah halaman web yang didasarkan pada standar Hypertext Markup Language atau HTML yang merupakan format dokumen dan menggabungkan link dinamis ke dokumen lain dan gambar disimpan di komputer yang sama. Yang kedua, server web adalah perangkat lunak untuk menemukan dan mengelola halaman web
yang tersimpan. Ini menempatkan halaman web yang diminta oleh pengguna di komputer tempat mereka disimpan dan mengirimkan halaman web ke komputer pengguna. Yang ketiga adalah mencari informasi di web. Permukaan web adalah bagian dari web yang dikunjungi oleh mesin pencari dan informasi yang mana tercatat seperti hanya Google. Yang keempat, Web 2.0 memiliki 4 fitur yang menentukan interaktivitas, kontrol pengguna real-time, partisipasi sosial, dan konten buatan pengguna. Teknologi dan layanan di balik fitur ini mencakup komputasi awan, mashup, dan aplikasi perangkat lunak, blog, LRS, wiki, dan jejaring sosial. Yang kelima, Web 3.0 adalah janji akan web di masa depan, di mana semua informasi digital ini, semua kontak ini dapat ditenun menjadi satu pengalaman yang berarti. Terkadang ini disebut sebagai semantik web. Semantik mengacu pada sebagian besar konten web saat ini dirancang sebagai manusia untuk dibaca dan komputer untuk ditampilkan, bukan untuk program komputer yang bisa dianalisis dan dimanipulasi. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai revolusi wireless atau nirkabel. Komunikasi nirkabel membuat perusahaan lebih mudah berhubungan dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan, serta memberikan pengaturan yang lebih fleksibel dalam mengelola pekerjaan. Revolusi wireless atau nirkabel dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem seluler. Operator nirkabel yang menawarkan jaringan seluler yang kuat dikenal dengan jaringan 3G dengan berkecepatan transmisi mulai dari 144 kbps untuk pengguna ponsel. Transmisi yang cukup untuk kapasitas videografis dan media kaya lainnya. Jaringan 3G cocok untuk akses internet nirkabel. Evolusi berikutnya dalam komunikasi nirkabel disebut dengan jaringan 4G. Jaringan 4G adalah sebuah paket dengan kecepatan transmisi 100 Mbps atau yang mencapai 1 Gbps dalam kondisi optimal. Yang kedua ada jaringan komputer nirkabel dan akses internet. Berbagai teknologi menyediakan akses internet dengan berkecepatan tinggi untuk PC dan perangkat genggam lainnya, dan juga untuk telepon seluler. Layanan berkecepatan tinggi baru-baru ini telah memperluas akses internet ke berbagai lokasi yang tidak dapat ditutupi oleh internet kabel tradisional. Dan yang terakhir ada RFID dan Wireless Sensor Network. RFID adalah bentuk umum untuk teknologi yang menggunakan radio waves untuk mengidentifikasi manusia dan objek secara otomatis. Metode yang paling sering digunakan adalah untuk menyimpan serial number yang menunjukkan identitas seseorang atau benda pada sebuah microchip yang disertakan pada antena. Chip dan antena adalah RFID transponder atau sebuah tag RFID. Antena memampukan chip untuk mentransmisikan informasi identifikasi kepada reader. Kemudian reader mengubah pantulan radio waves dari tag RFID ke dalam informasi digital yang dapat dilewati pada komputer. Teknologi seluler menciptakan efisiensi dan cara kerja baru di seluruh perusahaan. Selain sistem nirkabel yang baru, sistem identifikasi frekuensi dan jaringan sensor nirkabel memiliki dampak yang besar. RFID memiliki 2 dampak besar. Yang pertama ada identifikasi frekuensi radio atau RFID. RFID menyediakan teknologi yang kuat untuk melacak pergerakan barang di seluruh rantai pemasok. Sistem ini menggunakan tag kecil dengan menanamkan microchip berisi data tentang item dan lokasi untuk mengirimkan sinyal radio melalui jarak pendek ke pembaca. Dan yang kedua ada jaringan sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel adalah jaringan yang saling berhubungan untuk menyediakan pengukuran banyaknya poin. Perangkat ini memiliki kemampuan untuk melakukan pengolahan sensor penyimpanan dan frekuensi radio dan antena.